Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinsiaro Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita kembali membahas tentang informasi mengenai pelamar P3K Tenaga Kesehatan yang melamar di tempat bekerja saat ini tapi tidak mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai sedikit pun. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Akhir-akhir ini banyak kita dengar teman-teman berita atau isu mengenai penambahan nilai atau afirmasi bagi pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022. Dan memang benar teman-teman bahwa berita yang telah beredar tersebut adalah benar adanya dan afirmasi atau penambahan nilai bisa diberikan kepada setiap pelamar yang memang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Salah satu afirmasi yang kita bahas pada video kali ini yaitu afirmasi yang 15% atau 68 poin. Namun teman-teman, setelah keluar hasil kelulusan pada lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata masih banyak pelamar atau peserta seleksi yang tidak diberikan afirmasi atau penambahan nilai dibatalkan karena alasan tertentu. Kira-kira teman-teman, apa penyebab afirmasi tersebut gagal diterima oleh pelamar tersebut? Padahal pada kenyataannya memang benar bahwa dia atau pelamar tersebut melamar di tempat bekerja saat ini. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Di sana telah dijelaskan teman-teman peraturan atau kriteria mengenai afirmasi yang 15%. Jika kita perhatikan pada poin C, di sana dikatakan bahwa 15% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 diberikan bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan yang memang memenuhi dua kriteria atau persyaratan berikut ini. Kriteria yang pertama adalah pelamar harus berstatus sebagai tenaga kesehatan non-ASN, dan ini sudah jelas teman-teman karena tidak mungkin teman-teman mendaftar atau melamar P3K Tenaga Kesehatan jika misalnya status teman-teman itu adalah sudah ASN atau sudah PNS. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Jadi pada persyaratan kedua ini teman-teman, sebenarnya sangat dibutuhkan dokumen yang bisa mendukung bahwa teman-teman tersebut melamar di tempat bekerja saat ini. Misalnya adalah adanya surat keterangan yang memang menyatakan bahwa melamar di tempat bekerja saat ini. Hal ini dibuktikan dengan surat edaran atau pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Di sini teman-teman kita ambil contoh yaitu di sini ada pelamar dengan nama Dewi Flistiani Purba. Sebenarnya pelamar ini awalnya dia mendapatkan penambahan nilai atau afirmasi yang 68 poin, tetapi karena dia tidak memenuhi syarat atau dia belum mengunggah dokumen yang bisa mendukung bahwa dia melamar di tempat bekerja saat ini, maka afirmasi tersebut gagal atau tidak jadi diberikan kepada pelamar tersebut. Di sini si Dewi Flistiani Purba ini dengan jabatan yang dilamar adalah ahli pertama dokter. Dia mendapatkan keterangan yaitu tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8 teman-teman, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis yang semula sebesar 113 poin dan 68 tinggal menjadi 113 poin. Artinya di sini bahwa afirmasi yang 68 ini atau yang 15% ini dihapus karena dia belum melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa dia sedang melamar di tempat bekerja saat ini. Kemudian ada juga pelamar berikutnya yaitu Nimas Asmawati dengan jabatan yang dilamar adalah terampil peranata laboratorium kesehatan. Ini juga sama kasusnya dengan pelamar sebelumnya yaitu dia tidak jadi diberikan penambahan poin atau afirmasi yang 68 poin ini karena dia belum melampirkan surat keterangan bahwa dia melamar di tempat bekerja saat ini. Jadi di sini teman-teman sudah sangat jelas bahwa dari uraian di atas bisa kita menarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan afirmasi yang 15% itu perlu diunggah surat keterangan yang menerangkan bahwa melamar di tempat bekerja saat ini. Demikian sajalah teman-teman informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Providentia Hulu and see you on the next video.